Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Meta Angelina dengan NIM 2515401037. Saya mahasiswi dari tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem endokrin dari anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Yuk, saksikan. Nah, di sini saya memiliki gambar yang terdapat kelenjar-kelenjar yang ada di sistem endokrin. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui kelenjar epifisis atau pineal. Kelenjar epifisis atau pineal berfungsi untuk mengatur ritme dan aktivitas biologis harian, sehingga dapat menghasilkan hormon melatonin. Kemudian yang kedua ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini berfungsi mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan dan metabolisme. Nah, kelenjar hipofisis ini banyak menghasilkan hormon. Yang pertama itu ada hormon GH, di mana merangsang pertumbuhan jaringan tubuh. Kemudian ada TSH, mengatur aktivitas kelenjar tiroid. Kemudian ada ACTH, berfungsi untuk merangsang korteks adrenal. FSH dan LH berfungsi mengatur ovarium dan testis. Kemudian prolaktin. Prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi ASI. Kemudian ada ADH, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Nah, untuk hormon yang terakhir yaitu ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk menstimulasikan kontraksi rahim dan refleks pengeluaran ASI. Nah, teman-teman bisa melihat letak kelenjar hipofisis dan epifisis yang ada di atas. Kemudian selanjutnya ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu terletak di bagian depan yang berbentuknya seperti kupu-kupu. Nah, kelenjar tiroid ini berfungsi untuk menghasilkan hormon sehingga dapat mengatur metabolisme tubuh seperti kecepatan detak jantung, suhu tubuh, dan berat badan. Kelenjar tiroid ini dapat menghasilkan hormon seperti tiroksin T4 dan tridotironin T3. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di belakang kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah sehingga dapat menghasilkan hormon paratormon atau PTH. Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini kelenjar yang terbesar di Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini berfungsi untuk mematangkan dan memproduksi sel T dan limfosit T, sehingga dapat memengaruhi maturnasi dan aktivitas limfosit T. Kemudian kelenjar timus ini dapat menghasilkan hormon timosin. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah, metabolisme, dan keseimbangan elektrolit. Kelenjar adrenal ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu ada korteks adrenal yang menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, dan androgen, sehingga berfungsi untuk mengatur metabolisme, respon stres, dan keseimbangan natrium kalium. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada medula adrenal yang menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin sehingga dapat memicu respon fight or flight. Nah, teman-teman dapat melihat kelenjar adrenal yang ada di atas, letaknya di atas kelenjar pankreas. Kemudian selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas berfungsi sebagai organ pencernaan dan pengatur gula darah sehingga menghasilkan hormon insulin, glukagon, dan somatostatin. Kemudian selanjutnya ada kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad ini dibagi menjadi dua, ovarium bagian wanita dan testis bagian pria. Untuk ovarium bagian wanita ini berfungsi untuk menyimpan sel telur di dalam ovum sehingga dapat mengatur siklus menstruasi dan pertumbuhan organ reproduksi. Kemudian dapat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, untuk bagian laki-laki, testis berfungsi untuk menghasilkan sperma, kemudian pembentukan sperma. Hormon yang dihasilkan dari testis yaitu adalah hormon testosteron. Kemudian di sini ada
Mekanisme umpan balik. Nah, mekanisme umpan balik ini adalah proses di mana output atau hasil dari suatu proses digunakan untuk mengatur atau mengontrol proses itu sendiri. Nah, di dalam sistem endokrin, mekanisme umpan balik digunakan untuk mengatur produksi dan sekresi hormon. Contoh, mekanisme umpan balik. Yang pertama yaitu ada hipofisis yang menghasilkan hormon TSH yang merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin atau T4. Kemudian yang kedua, ada tiroksin atau T4 yang kemudian mempengaruhi hipofisis untuk mengurangi produksi TSH sehingga jika kadar T4 terlalu tinggi atau meningkatkan produksi TSH jika kadar T4 terlalu rendah. Kemudian yang ketiga ada proses yang menciptakan umpan balik negatif di mana peningkatan kadar T4 dapat menghambat produksi TSH dan penurunan kadar T4 dapat meningkatkan produksi TSH. Mekanisme umpan balik ini dapat membantu dan menjaga keseimbangan hormon di dalam tubuh dan dapat mencegah kelebihan atau kekurangan hormon. Nah, dari hasil ringkasan yang sudah saya sebutkan, bagian-bagian dan fungsi serta umpan balik dapat disimpulkan bahwa sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan keseimbangan cairan tubuh melalui kelenjar-kelenjar seperti hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, dan ovarium, serta testis pada reproduksi. Kelenjar-kelenjar ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh yang optimal, serta dapat mengatur proses biologis seperti ritme tidur, tekanan darah, dan respons stres. Nah, dengan demikian, sistem endokrin dapat berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, bagian-bagian organ, fungsi, dan menghasilkan hormon apa saja dari sistem endokrin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.